Mbak, tadi ada kesalahan teknis. Halo. Okta. Iya Mbak, kami di sini seharusnya kan 3 orang. Tapi karena satunya lagi berhalangan hadir, jadi cuma kami berdua. Nggak apa-apa ya Mbak? Apa? Masuk nggak suaranya? Halo? Nyambung. Masuk Nyambung Mbak? Mbak, nyambung. Ya. Bisa dimulai. Bisa. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ini Mbak jika mengganggu waktunya. Dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Mbak di room Zoom ini. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya Mbak. Jadi di sini saya, Anis Mahmudah, dan rekan saya ada Yulinda Oktavia. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan wawancara mendalam seputar topik pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Nah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu, kami perlu izin dan kesediaan Mbak sebagai narasumber atau informan ahli terkait topik ini. Apakah Mbak bersedia dan sudah siap untuk diwawancarai, Mbak? Baik, Mbak, terima kasih. Nah, sebelumnya silahkan kepada Mbak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya, Mbak. Saya perkenalan biasanya. Kalau dari nama saya Megananda. Saya dari Kabupaten Lahat. Saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Palembang, baru lulus kemarin. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah memperkenalkan dirinya. Jadi Mbak, kita langsung saja ya Mbak masuk ke sesi pertanyaan. Jadi di mana kami masing-masing dari kami ini akan mengajukan pertanyaan secara bergantian. Dimulai dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman saya Okta. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Mbak. Apa yang dimaksud dengan makanan cepat saji itu Mbak? Kalau makanan cepat saji ya. Sebenarnya kalau makanan cepat saji dari namanya saja kita sudah mengerti kan. Itu makanan yang cepat diolah dan dia itu juga cepat penyajiannya. Jadi makanan cepat saji itu adalah makanan yang diolah dengan cepat dan disajikan secara cepat. Itu garis besarnya. Nah, tapi yang berhubungan sama 3 jenis ini, makanan cepat saji ini ada 3. Ada fast food, ada junk food, sama ada makanan instan. Penjelasannya kalau untuk fast food itu makanan cepat saji seperti misalkan McDonald's atau makanan seperti hamburger, pizza dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan makanan junk food itu makanan sampah seperti gorengan dan juga yang lain-lainnya. Terus kalau makanan instan itu ada seperti kita tahu mie instan. Jadi ya tinggal diseduh aja itu namanya makanan instan. Baik Mbak. Jadi tadi ada 3 golongan ya Mbak kalau dikategorikan sebagai makanan cepat saji. Di sini jika melihat perkembangan sekarang ya Mbak, terutama remaja, terkait minat dan selera makan mereka terhadap makanan cepat saji itu, banyak dari kalangan remaja itu yang gemar mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak sebenarnya apa saja kemungkinan yang bisa menjadi faktor penyebab atau yang memengaruhi remaja itu
sehingga mereka itu lebih tertarik untuk mengonsumsi makanan cepat saji tersebut, Mbak. Kalau mengapa remaja itu lebih tertarik mengonsumsi makanan fast food, itu yang pertama karena mereka mudah terpengaruh. Seperti yang kita tahu, bahwasanya remaja itu adalah golongan yang sedang mencari jati dirinya. Jadi, mereka itu ketika melihat sesuatu yang baru, atau mereka berkerumun di sesuatu lingkungan, mereka akan mengikuti lingkungan tersebut. Misalkan, kita saja kalau misalkan melihat teman kita tuh, misal beli hamburger, terus kita nggak beli, pasti kita merasa, pengen juga nih. Jadi jatuhnya kita juga membeli kan. Nah, itu salah satu pengaruhnya. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup ini lebih terpengaruh oleh keluarga. Jadi keluarga yang biasa hanya memberi uang kepada anaknya, mereka cenderung akan sembarang memilih makanan. Beda sama keluarga yang misalkan dibawakan bekal untuk anaknya, atau anaknya diberitahu bahwa makanan ini nggak bisa dimakan buat kamu, ini nggak sehat. Jadi itu beberapa faktornya sih, ya 2 garis besarnya tuh. Yang pertama adalah mudah terpengaruh, yang kedua adalah gaya hidupnya. Oke, baik Mbak. Jadi dilihat dari faktornya tadi kan Mbak, makanan cepat saji ini bakalan berdampak nggak Mbak kepada kesehatan remaja itu sendiri? Dan kira-kira seberapa besar pengaruhnya? Kalau tanya berdampak yang tidak, jelas berdampak ya, terutama bagi kesehatan mereka. Kalau mau dilihat dari segi kesehatan, yang pasti penyakit-penyakit degeneratif itu sudah antri untuk mereka di masa depannya. Seperti diabetes, terus bisa disebut juga kolesterol. Yang paling utama itu adalah obesitas. Karena makanan cepat saji itu makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, namun rendah serat. Dan mereka tidak banyak mengandung makanan mikro. Seperti yang kita tahu, makanan-makanan itu juga bisa memicu penyakit darah tinggi di usia muda mereka nanti. Karena mereka mengandung banyak sekali natrium. Jadi kalau misalnya kita mau sebutkan dampak dari konsumsi mereka, itu banyak banget. Mungkin nggak akan selesai kalau misalnya kita bahas satu persatu dampaknya. Baik Mbak, benar sekali ya Mbak. Jadi ngeri ya Mbak kalau bicara tentang makanan cepat saji yang dikonsumsi secara terus-menerus oleh remaja, terutama kan remaja seusia mereka, seusia kita ini ya yang muda-muda, rentannya atau pengaruhnya nanti ke masa mendatang. Terima kasih Mbak. Baik, Okta, silakan lanjutkan. Baik Mbak. Kan kalau dilihat dari dampaknya tadi kan Mbak, banyak kan, ada banyak mengganggu kesehatan kita kan. Apa yang membuat makanan cepat saji sering dikonsumsi oleh remaja secara terus-menerus? Seperti yang saya jelasin sebelumnya, mereka mengkonsumsi itu tadi 2 faktornya. Karena mereka mudah terpengaruh dan juga gaya hidup mereka. Penyebab mereka mengkonsumsi hal tersebut. Adakah program yang dilakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap remaja, Mbak? Kalau untuk program khusus sampai saat ini saya belum dapat ya, saya belum tahu. Tapi kalau untuk program kesehatan secara umum itu sudah ada, namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu dibarengi dengan makanan gizi seimbang dan juga olahraga. Dan aktivitas kita itu harus dibatasin supaya tidak berlebihan. Tapi kalau untuk spesifiknya, pengurangan makanan cepat saji, itu sampai sekarang saya belum dengar sih, belum tahu ya. Tapi kalau untuk garis besarnya ada. Seberapa besar Mbak dampak dari program yang diadakan oleh seberapa besar dampak akibat program yang dijalankan oleh tenaga kesehatan seperti Germas tadi Mbak bagi para remaja? Karena itu bukan terkhusus untuk remaja ya, tapi itu sebagian besar seluruh masyarakat yang melakukannya. Dan sampai sekarang saya lihat untuk aktivitas-aktivitas, nggak tahu ya kalau di sana, kalau di sini mereka sudah misalkan ibu-ibu yang lansia, terus ibu-ibu yang
sudah mulai memasuki usia tua, itu mereka sudah mulai senam di lingkungan mereka sendiri. Artinya mereka sudah menerapkan program Germas yang sudah diarahkan oleh dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan masing-masing provinsi. Dan itu salah satu garis besar yang bisa kita lihat. Mereka bisa senam bareng. Padahal dulu nggak ada, sebelum adanya program Germas ini, nggak jalan programnya. Kemudian olahraga, semakin kita lihat tempat fasilitas olahraga sekarang itu semakin banyak dan semakin banyak orang-orang yang berminat untuk berolahraga. Jadi bisa kita lihat juga bahwasannya program itu sudah mulai jalan dan orang-orang sudah mulai tahu. Itu pada bagian olahraga. Kemudian untuk gizi seimbang, ada namanya piringku, isi piringku. Dan itu adalah salah satu hal dan salah satu bentuk untuk mengatur pola gizi kita. Di situ nanti kalau misalkan mau saya bisa kirim, itu adalah salah satu poster isi piringku, dan itu adalah makanan seimbang kita sehari-hari yang harus kita makan. Seperti piring kita itu harus dibagi beberapa bagian, ada untuk nasi, sayur, buah, dan lauk pauknya. Baiklah Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik Mbak, kita lanjut ke ini udah berakhir ya Mbak pertanyaannya. Alhamdulillah. Kita mau mendengar nih closing statement dari Mbak mengenai topik ini. Topik kita kali ini bahas tentang makanan yang gak jauh-jauh ya. Kalau menurut saya sih, jadikanlah makanan itu sebagai sahabatmu, bukan bersahabat dengan obat-obatan. Jadi intinya kita harus sehat, kita harus sehat dengan mengkonsumsi makanan, bukan sehat dengan mengkonsumsi obat-obatan. Mbak. Wah, terima kasih banyak nih Mbak ya, informasinya dan waktunya. Sudah berpartisipasi bersama kami. Dengan berakhirnya closing statement dari Mbak tadi, berakhir pula kegiatan wawancara kita pada kali ini. Nah, semoga Mbak sehat selalu dan lancarkan ya Mbak pekerjaannya, terutama perannya dalam menyukseskan program-program agar bisa dijalankan oleh seluruh masyarakat, program-program kesehatan, keluarga Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama yang bergizi baik tadi. Jadi kami berdua pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Izin mengakhiri Zoom ini ya Mbak. Ya. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Baik. Ini Waalaikumsalam. ditanyain atau gimana ya Dek? Atau mau dimulai atau gimana? Saya mau. Oh, iya Mbak. Langsung mulai aja ya Mbak. Iya ya. Sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Mbak. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya di room Zoom ini. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Jadi saya Anis Mahmuda, bersama rekan saya ada Yulinda Oktavia
ini dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri, Angkatan 2019. Jadi sekarang kami semester 4. Jadi tujuan kami di sini ingin melakukan wawancara mendalam seputar topik terkait pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kami ke bagian wawancara mendalam. Untuk itu, kami perlu izin dan kesediaan Mbak sebagai narasumber atau informan terkait topik ini. Apakah Mbak bersedia, Mbak, dan sudah siap untuk diwawancara? Ya, saya sudah siap. Alhamdulillah. Baik, Mbak ya. Terima kasih. Silakan untuk Mbak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya, Mbak. Dari nama, asal univ, universitas, terus sekarang pekerjaan dan aktivitasnya apa. Silakan, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya dan sudah dipilih dan dipercaya sebagai narasumber untuk tugas kalian, dan semoga apa yang saya kasih nanti dapat membantu untuk adik-adik. Nah, di sini perkenalkan, saya Aisyah Nasibar. Saya alumni dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang atau Poltekkes Palembang dari Diploma 4 Gizi. Nah, saya sempat bekerja di Dinas Kabupaten Lahat, tapi sekarang saya udah resign karena aktivitas saya sekarang adalah kuliah. Ya, saya sama seperti kalian masih mahasiswa juga. Sekarang saya lanjut profesi di Poltekkes Semarang. Mohon doanya ya. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Baik, Mbak, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Berarti kami panggil Mbak Aisyah ya? Iya, enggak apa-apa. Berarti Mbak Aisyah sekarang lagi di Semarang nih, Mbak, posisinya? Oh, enggak, karena sekarang masih daring semua kegiatannya, jadi sekarang masih di rumah. Mungkin di akhir bulan ini, di pertengahan bulan ini, saya ingin keluar ke Semarang. Mohon doanya ya. Ya, amin. Baik, Mbak, lanjut ya, Mbak. Kita langsung masuk ke sesi wawancaranya. Yeah. Jadi di sini kami bakal ngajukan pertanyaan itu secara bergantian. Dimulai dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya Okta. Nah, langsung ya Mbak ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan makanan cepat saji itu, Mbak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini mungkin saya akan membahas dulu sedikit tentang dari sejarah makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji itu merupakan makanan yang instan, diperoleh dengan instan, cepat dalam pengemasan, cepat dalam prosesnya, dan ringkas. Nah, itu pertama kali ada di Eropa, di bagian barat, tepatnya di Amerika. Itu pertamanya itu burger. Nah, itu sangat terkenal. Dan makanan ini paling banyak digemari oleh di perkotaan. Karena kenapa? Karena di perkotaan itu siklusnya mereka gaya hidupnya cepat, terus mereka juga punya kerja yang cepat di situ, mereka juga banyak kegiatan di situ. Karena kenapa? Karena itu mereka butuh tidak ada waktu untuk membuat makanan yang sehat. Jadi mereka lebih memilih makanan yang instan, cepat, dan penyajiannya mudah, ringkas. Nah, tapi mereka tidak memikirkan dampak dari hal itu untuk kesehatan mereka sendiri. Jadi, makanan yang cepat saji adalah makanan yang diperoleh dalam waktu yang singkat, diperoleh cepat, proses pengerjaannya ringkas. Begitu. Mungkin itu ada lagi?
Oke, Mbak. Eh, golongan makanannya seperti apa, Mbak, yang termasuk kategori makanan cepat saji itu? Apalagi bukan di luar negeri, dari luar negeri aja, Mbak, tapi di Indonesia ini kebanyakan yang dikonsumsi oleh remaja itu. Makanan cepat saji, golongan makanan mungkin saya di sini ngasih contohnya aja kali ya, yang lebih spesifik, yang sering dikonsumsi sama anak-anak zaman sekarang kali ya, gitu ya. Nah, kalau di sini makanan cepat saji yang sering kita konsumsi, contohnya adalah fried chicken atau ayam Kentucky yang sering disebut, dan itu kan mudah diperoleh, terus pekerjaannya cepat, ringkas, dan ada lagi kalau misalnya sekarang itu hamburger atau burger yang kita sering sebut, terus sosis. Nah, itu merupakan makanan-makanan cepat saji yang bisa kita peroleh dalam kemasan, dalam bentuk kemasan, atau dalam makanan siap makan. Siap makan maksudnya udah dimasak, udah disiapkan, disajikan dengan tinggal kita mengonsumsinya langsung gitu. Nah, mungkin selain burger, mungkin ada banyak, ada mie instan dalam bentuk kemasan, ada sosis siap makan, ada nugget. Nah, sedangkan kalau pada saat kita ingin membeli langsung, itu biasanya ada ayam Kentucky atau fried chicken yang bisa kita bilang, ada hamburger. Ya, seperti di kota, di mungkin mahasiswa di sini kalau misalnya sering les, di mana kan di situ biasanya ada tempat tongkrongan. Nah, tempat tongkrongan itu kan yang bisa yang menyediakan, biasanya yang banyak menyediakan makanan cepat saji. Nah, di situ kalau misalnya anak kosan atau anak rantau, mereka biasanya lebih ke arah situ untuk mencari makan. Karena kenapa? Karena mungkin bagi mereka, selain mereka tidak ada waktu karena adanya banyak kegiatan kuliah dan tugas segala macam, jadi mereka memilih makanan yang siap makan atau cepat saji. Mungkin contohnya yang tadi, yang seperti saya sebutkan tadi. Ada lagi mungkin? Itu, Mbak. Nah, dari golongan makanan tadi yang sudah Mbak jelasin tadi, jika kita lihat perkembangan remaja saat ini kan memang lagi gemar-gemarnya mengonsumsi makanan cepat saji ya, Mbak, seperti yang sudah Mbak jelaskan tadi. Nah, ada nggak faktor lain selain yang Mbak sebutkan tadi, faktor penyebab remaja itu lebih tertarik mengonsumsi makanan cepat saji? Mungkin dari yang lain yang sudah Mbak sebutkan tadi. Oke. Mungkin dari sekian faktor lain yang menyebabkannya, mungkin karena kesibukan. Selain kesibukan, ada juga remaja tersebut kadang lebih suka memilih makanan, istilahnya tuh lebih suka jajan dibandingkan makanan rumah. Karena kenapa? Karena mungkin dari kecil sudah terbiasa akan jajanan. Nah, terus yang kedua, selain kesibukan dan kebiasaan, mereka kebanyakan remaja itu kadang nggak mau makan sayur. Nah, jadi salah satu cara mereka nggak mau makan sayur itu, salah satu mengatasinya ya dengan itu tadi, mereka lebih memilih makanan yang istilahnya itu yang junk food, karena makanan junk food itu lebih gurih, lebih enak rasanya dibandingkan masakan rumah. Bener nggak? Atau mungkin ya kan lebih gurih dan lebih enak daripada masakan rumah. Karena kenapa? Ya karena di dalam pada saat makanan junk food atau makanan siap saji itu kan digoreng dalam dicelupkan dalam minyak yang banyak kan. Nah, minyak yang banyak itu, salah satu fungsinya sebagai salah satu cadangan energi bila sangat diperlukan. Nah, dia itu salah satunya adalah memberikan cita rasa terhadap makanan. Salah satu. Itulah kenapa makanan cepat saji itu banyak digemari, karena rasanya enak, lezat, terus juga selain itu kebiasaan anak-anak remaja sekarang juga mereka lebih memilih yang itu karena yang di rumah mereka terkadang banyak ada aturan dalam makan, kamu harus makan sayur, kamu harus makan ini, kamu harus makan ini, jadi mereka lebih banyak mengonsumsi makanan di luar daripada di rumah gitu. Dan selain itu
faktor kebiasaan juga, behavior, kebiasaan. Nah, jadi faktor kebiasaan itu juga mempengaruhi, karena kenapa? Karena pada dasarnya orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya untuk, nah, kita makan di rumah gitu. Nah, di rumah ini lebih sehat, kayak lebih memberikan penjelasan bahwa kalau misalnya kamu makan junk food, kamu nggak ada seratnya, nggak ada sayur dan vitaminnya di situ, karena di situ cuma ada karbohidrat dan proteinnya aja. Sedangkan karbohidrat dan protein itu kalau misalnya kebanyakan dalam tubuh itu bakal memicu penyakit degeneratif. Nah, salah satunya itu DM, kolesterol. Nah, gitu. Nanti saya jelasin lebih dalam kenapa sih makanan junk food itu uh, dampaknya itu buruk banget, Mbak, gitu. Kenapa sampai bisa memicu kanker itu kenapa? Nanti saya jelasin gitu. Mungkin itu dulu faktor-faktor yang pengaruhnya kali ya. Ada lagi? Baik, Mbak. Nah, jadi porsi yang sebaiknya itu bagaimana ya, Mbak, bagi remaja untuk mengonsumsi makanan cepat saji itu? Ya, menurut literatur yang saya baca dan beberapa webinar yang saya ikuti terhadap makanan, terhadap pola makan sehat, itu makanan cepat saji itu kalau bisa dihindari, kalau bisa, karena kita nggak tahu apa isi di dalamnya, itu kita nggak tahu. Dan lebih baik makanan itu dikonsumsi setidaknya semaksimalnya itu 1 bulan sekali. Misalnya kalau misalnya benar-benar kepepet, benar nggak ada sayuran masak di rumah, atau nggak ada yang bisa dimasak di rumah, cuma bisa masak sarden misalnya, atau cuma bisa goreng sosis misalnya, ya udah nggak apa-apa. Asal jangan dilakukan terus-menerus. Setidaknya itu sebulan sekali aja, udah. Itu menurut pendapat saya berdasarkan literatur yang saya baca ya. Ada lagi? Baik, Mbak. Nah, jadi boleh dijelaskan, Mbak, dampaknya bagi kesehatan tadi, apabila makanan cepat saji ini dikonsumsi secara terus-menerus oleh remaja. Terus, seberapa besar pengaruhnya nanti kepada kesehatan remaja itu sendiri di masa mendatang? Ya, baik. Ini salah satu mungkin kunci dari kenapa hal ini dibahas kali ya. Kenapa hal ini tuh dibahas tuh kenapa? Karena bakal memunculkan dampak yang mengerikan di suatu saat nanti. Gini, saya mau mungkin nanti ada pengalaman yang saya bakal cerita ke kalian. Yang pertama, itu tidak baik untuk kesehatan, karena kenapa? Karena makanan yang cepat saji itu tinggi akan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu, coba kalian lihat, pada burger, terus pada pizza, mereka kan tinggi akan karbohidrat. Karbohidratnya yang di dalamnya itu karbohidrat sederhana. Sedangkan karbohidrat sederhana itu karbohidrat yang paling mudah diserap oleh tubuh, yang nantinya bakal mempercepat penyerapan karbohidrat dalam tubuh, sehingga kita tuh mau makan terus. Lain dengan halnya jika kita mengkonsumsi karbohidrat dengan sayur. Nah, kenapa? Karena di dalam sayur itu kan ada serat. Nah, serat itu kan menghambat penyerapan karbohidrat. Nah, dalam penghambatan karbohidrat itu sehingga tubuh kita tuh kayak ngerasa belum lapar gitu. Jadi laparnya tuh lebih lama dibandingkan kita mengonsumsi karbohidrat sederhana. Karena karbohidrat itu ada berbagai macam ya. Nah, karbohidrat itu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu salah satunya itu tepung terigu, nasi putih yang sering kita makan. Sedangkan karbohidrat kompleks yaitu tadi karbohidrat yang penyerapannya itu dapat lama di dalam tubuh, sehingga kita tuh kalau makan tuh lebih kenyangnya tuh lebih lama. Kayak contohnya itu mungkin kentang, terus ubi jalar, nasi merah. Nah, itu kenapa hal itu sering dikonsumsi oleh pasien yang ingin diet menurunkan berat badan, karena itu tadi karbohidrat yang mereka konsumsi adalah karbohidrat kompleks yang dalam tubuh itu lebih lama tahannya dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, terus
Nah, jika karbohidrat sederhana tadi penyerapannya bakal cepat, maka karbohidrat itu kan ada di dalam karbohidrat kan banyak mengandung gula. Nah, gula darah itu nanti yang bakal naik itu bakal memacu yang namanya penyakit diabetes. Nah, gitu. Yang akan memacu yang namanya penyakit diabetes karena kenapa? Karena karbohidrat tersebut dapat cepat diserap sehingga konsumsi itulah orang yang diabetes itu mereka tuh lebih sering makan gitu kan, karena mereka tuh lapar, yang dikonsumsi mereka adalah karbohidrat sederhana. Nah, terus dampaknya lagi akan memicu berbagai penyakit degeneratif, antara lain itu kolesterol. Kenapa? Karena di dalam makanan cepat saji itu tadi itu kan digoreng tuh dalam minyak yang banyak dan penuh, dan minyak itu kan nggak selamanya diganti kan oleh penjual, itu nggak sekali goreng terus ganti, 2 kali goreng terus ganti, enggak kan, itu bakal mungkin ada yang kalau misalnya kalian lihat di gorengan pecel lele atau mungkin orang goreng ayam itu, orang ayam Kentucky, kalian pernah ngelihat bahwa minyaknya itu udah kuning, udah coklat banget gitu, belum diganti-ganti. Nah, itu yang dinamakan dengan lemak asam lemak trans gitu, lemak yang tidak baik yang tidak baik untuk tubuh. Nah, itu nanti yang bakal memicu yang namanya penyakit kolesterol di dalam tubuh gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ada riwayat yang namanya penyakit DM, penyakit kolesterol dari muda, udah ada ini, itu nanti bakal larinya karena 2 itu, kolesterol terus DM. Nah, itu bakal memicu yang namanya penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal itu, ingat ya, penyakit ginjal itu dia itu tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, bakal ada penyakit penyerta sebelumnya. Contohnya hipertensi, diabetes, dan kolesterol tadi. Nah, hipertensi itu kenapa bahayanya makanan cepat saji itu jika dikonsumsi terus-menerus? Karena di dalam makanan cepat saji itu ada yang namanya natrium, kandungan natriumnya itu lebih tinggi, kandungan garamnya itu lebih tinggi. Nah, hal itu jika dikonsumsi sama orang yang menderita penyakit hipertensi, maka mungkin akan berdampak larinya mungkin lebih berdampak mengerikan lagi gitu. Jadi kalau bisa makanan itu dihindari untuk orang-orang yang ada penyakit hipertensi, DM, itu harus dihindari. Kalau kita udah kena yang namanya penyakit degeneratif itu artinya kita tuh harus menjaga, dari situ kita tuh harus menjaga yang namanya pola makan, pola hidup sehat. Karena kenapa? Ini zaman era modern. Nah, orang pada saat ini aja, bukan 10 tahun ke depan, tapi pada saat ini aja mereka tuh udah memikirkan pola hidup sehat. Karena kenapa? Ini juga lagi corona, ya kan? Nah, otomatis orang selain itu, orang yang makan makanan cepat saji itu daya imunnya bakal lebih rendah. Karena yang mereka makan itu dapat memicu terganggunya organ-organ, sehingga organ-organ pada tubuh yang seperti tadi diabetes, kalau kebanyakan makan karbohidrat, gula darahnya tinggi, akan mempengaruhi proses insulin, dan itu nanti insulinnya nanti tidak bakal bekerja total pada tubuhnya sehingga melihat penyakit diabetes. Nah, natrium pada makanan cepat saji itu kan tinggi daripada makanan yang kita masak sendiri atau makanan rumahan, dan itu yang bakal memicu hipertensi. Terus tadi kolesterol. Nah, di dalam minyak itu mengandung yang namanya lemak trans, lemak yang sangat lemak yang sangat tidak baik untuk tubuh, dan itu bisa menjadi memicu terjadinya kolesterol dalam tubuh. Dan memang dampaknya tuh belum sekarang. Kalau kata dosen saya, ya udah kamu makan aja terus-menerus. Kita tunggu investasi kamu di usia kamu 40 tahun ke atas, nanti kita lihat, katanya. Itu kan kalau kita makan makanan sekarang itu investasi kita loh.
yang kita makan pada saat sekarang dan kemarin-kemarin itu investasi kita untuk masa depan. Kalau kita tidak menjaganya, itu investasi masa depannya. Lihat nanti 40 tahun kemudian, kamu akan ada sakit apa? Mungkin kamu DM, mungkin hipertensi, mungkin kolesterol. Ingat ya, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang 80%-nya terjadi di perkotaan. Jadi kalau orang, itulah kenapa penyakit degeneratif itu banyak terjadi di kota kan, daripada di desa. Nah, selain itu, penyakit selain itu makanan siap saji itu dapat memicunya kanker. Kenapa Mbak dapat memicunya kanker? Karena bila sering dikonsumsi dan bila terus menerus, karena makanan cepat saji itu kan mengandung yang namanya antioksidan, mengandung yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas nanti jika tersebar di dalam tubuh kita, maka itu bakal memicu yang terjadinya kanker dalam tubuh kita. Itulah kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya orang-orang yang sering misalnya gorengan mungkin ya, itu salah satu makanan cepat saji gitu. Terus yang diolah gitu kan. Terus apa ya, kayak sosis goreng yang sering dijual di tempat-tempat SD itu kan, ya itu kan digorengnya itu kan kita nggak tahu tuh udara yang masuk di sekeliling mereka, pancinya nggak ditutupi, nggak diberikan pengaman yang baik kan, itu kan radikal bebas tuh pada masuk semua tuh. Nah jadi otomatis kita tuh secara nggak sengaja memberi investasi radikal bebas di dalam tubuh kita tuh, menabungnya tuh lebih banyak. Jadi nanti jika lepas di dalam tubuh, hal itu yang bakal memicu yang namanya kanker dalam tubuh kita, gitu. Nah, terus lagi ya yang saya jelasin di sini. Dan saya tuh punya pengalaman saya selama saya di RS Harjolukito Yogyakarta waktu saya praktek kemarin. Saya nemu pasien dan ingat ya, penyakit degeneratif itu tidak hanya terjadi pada orang tua usia 40 ke atas. Itu bahkan saya pernah nemuin pasien saya anak-anak di polianak loh, di polianak usia 15 tahun, status gizinya obesitas, ada diabetes. Karena obesitas tadi berarti karena diabetes itu berarti memicu obesitas, memicu status gizinya obesitas, dan hipertensi juga. Karena kenapa? Pas diselidiki lagi, pas dia assessment lagi, ternyata si anak itu dia tinggal sama neneknya, orang tuanya itu sibuk kerja, jadi memang yang selain itu mempengaruhinya itu pola asuh. Nah, itu anak umur 15 tahun loh. Nah, dia dijagain sama neneknya, maksudnya tinggal sama neneknya. Jadi dia bebas, karena neneknya udah tua, dia bebas mau beli makanan apa aja, karena neneknya nggak kuat lagi untuk masak, gitu. Sedangkan orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan. Pas ditanya, pas masuk rumah sakit, setelah di assessment, ternyata memang pola makan dari anaknya juga salah, pola asuhnya juga salah, orang tuanya tidak ikut mendampingi. Nah, hal itu yang mungkin mempengaruhi gitu. Jadi statusnya obesitas, dia kena penyakit DM juga di situ, dan dia karena dia juga ada hipertensi di situ, anak usia 15 tahun lah itu. Dan ternyata dan setelah itu pas saya lihat lagi, pas saya jaga di ruang hemodialisa, maksudnya cuci darah. Nah, saya kaget waktu pertama kali saya datang ke ruang itu, loh, saya pikir di statement saya itu, wah ini ruang cuci darah pasti orang tua banyak di sini karena ya kebanyakan, karena itu kan penyakit degeneratif, ginjal itu kan dipacu dengan penyakit degeneratif, pola makan kita yang tidak baik, pola makan kita yang buruk gitu. Investasi kita di masa kemarin itu datang gitu, dapat dikeluarin tuh rekeningnya gitu. Pas dilihat saya kaget, ternyata yang banyak di ruang itu adalah orang-orang muda, mungkin usianya sekitar 20 tahun atau 18 tahunan ke atas. Ternyata kenapa?
ternyata memang penyakit penyerta di antara mereka salah satunya adalah hipertensi dan diabetes dikarenakan pola makan mereka yang salah, dan satu lagi mereka tidak aktif dalam tidak rajin dalam berolahraga. Karena kenapa? Karena pada dasarnya pemasukan itu kan harus sesuai dengan pengeluaran yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi pola makan mereka tidak diseimbangkan dengan aktivitas mereka, sehingga ya terjadilah yang namanya penumpukan zat gizi, ya munculnya penyakit degeneratif gitu. Sehingga kalau misalnya penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes itu udah muncul dalam tubuh, itu kan otomatis artinya obatnya kan tidak lepas. Nah, obatnya itu yang tidak lepas, itu yang memacu kerja ginjal yang semakin kuat, yang semakin kerja keras ginjal itu. Dan lama-lama kalau dikonsumsi terus-menerus, terus ada stopnya gitu kan, nggak teratur minum obatnya, itu yang bakal ngerusak ginjal gitu. Itu yang bakal nantinya jatuhnya nanti yang namanya cuci darah. Dan cuci darah itu enggak sekali seminggu loh, 2 kali seminggu. Bayangkan sekali nyuci darah aja berapa. Bayangkan uangnya harus disiapkan kalau misalnya kita udah kena penyakit ginjal. Itulah kenapa pentingnya yang namanya mengatur pola makan sehat, seimbang, menghindari makanan siap saji, terus diusahakan untuk makanan masakan dari rumah. Karena saya selama di rumah sakit, saya selalu bilang gini sama pasien saya. Saya selalu bilang gini, Bu, dokter yang baik itu bukan dokter yang ada di rumah sakit. Saya bilang gitu. Oh, jadi di mana, Mbak? Gitu. Bu, dokter yang baik itu diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita yang tahu penyakit kita, gejala yang ada di tubuh kita ngerasain apa tuh kita yang tahu. Selama ini kita makannya apa tuh kita yang tahu. Dokter itu mereka datang, mereka cuma nanya kan keluhan kita, keluhannya apa, sakitnya apa. Mereka aja nanya, artinya mereka tuh hanya bisa mendiagnosa saja. Sedangkan kita itu dokternya yang bener loh untuk tubuh kita sendiri, karena kita yang tahu tubuh kita sendiri tuh. Terus saya bilang lagi sama ibunya, Bu, selain itu bukan cuma diri kita sendiri sebagai dokter loh, Bu, saya bilang. Ibu mau tahu nggak, makanan yang paling enak itu bukan makanan yang dimasak oleh chef luar negeri, bukan hanya makanan yang ada di rumah sakit ini yang kata ibu steril banget gitu. Bukan makanan yang ada di restoran yang mahal, yang katanya mahal, tapi kita tidak tahu prosesnya. Jadi makanan yang sehat menurut saya itu adalah makanan yang kita buat sendiri, kita proses sendiri, kita tahu apa yang dimasukin di dalamnya, sehingga kita yakin, oh ini makanan sehat gitu. Kalau misalnya kalian beli di restoran bagus sekalipun, atau itu mau di RS sekalipun kalian beli makanannya, nggak jamin makanan itu bener-bener bagus. Kita nggak tahu ya apa aja yang dimasukin dalam makanan itu. Dan itu kalau misalnya udah di restoran atau di rumah sakit, itu yang ngolahnya banyak tangan. Kita nggak tahu tangan mereka tuh steril semua atau enggak gitu. Walaupun mereka udah menggunakan APD yang lengkap. Karena yang namanya virus dan bakteri itu enggak terlihat. Gitu. Nah, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, mungkin itu cukup ya, atau ada lagi yang ditambahkan mungkin pertanyaannya? Baiklah, izin melanjutkan, Mbak. Ya. Melihat dampak dari konsumsi makanan cepat saji sangatlah besar bagi kesehatan kita atau kesehatan manusia. Nah, adakah program yang dilakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji bagi para remaja? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Program untuk agar hal tersebut dapat dikurangin atau ditekan atau dihindari, ya, itu untuk kami sendiri sebagai ahli gizi, sebagai orang yang paham akan makanan, orang yang insya Allah tahu akan zat gizinya, hal yang pertama kami lakukan itu adalah
apa ya namanya, mempromosikan, atau biasanya kita sebut kalau di RS itu apa ya namanya ya, kayak penyuluhan. Nah, kayak melakukan penyuluhan terhadap makanan yang sehat itu gini, makanan cepat saji itu tidak baik tuh karena dampaknya gini, karena dampaknya tuh faktornya tuh gini yang mempengaruhi gitu, dijelaskan. Nah, penyuluhan itu dilakukan tidak hanya di rumah sakit. Sering kan kalian lihat kalau misalnya pada saat kalian SMA ada petugas puskesmas yang datang melakukan penyuluhan terhadap gizi, terhadap anemia misalnya. Selain itu kan selalu diiringi dengan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu adalah salah satu cara kita dalam menjelaskan bahwa makanan sehat itu lebih baik loh dari makanan yang cepat saji gitu. Makanan yang kita buat sendiri itu lebih bagus dari makanan yang cepat saji. Selain itu, kalau misalnya ada pasien yang datang selain penyuluhan tadi, biasanya salah satu program yang dilakukan pemerintah itu leaflet. Nah, pemberian leaflet gitu. Kalau misalnya kalian datang ke RS, itu kan biasanya kan kalian tuh dikasih tuh pemberian leaflet untuk pola makannya, ini loh brosur leaflet atau makanan yang bagus tuh gini. Terus kalau misalnya di RS, kalian pernah nemui kan yang ada namanya kalau misalnya di ruang gizi atau di bagian dapur, kalau kalian masuk untuk di situ untuk konsultasi gizi, kalian bakal nemu yang namanya apa ya, kayak pajak, kayak poster gitu, poster kayak makanan sehat, makanan seimbang gitu. Sekarang nggak ada lagi ya 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu adalah tumpeng gizi seimbang kalau kita untuk di Indonesia gitu. Nah, apalagi ya selain itu konseling mungkin. Nah, kalau misalnya ada mungkin kebanyakan pasien yang datang waktu di RS itu adalah kebanyakan pasien yang obesitas. Karena mereka ingin turun berat badannya. Pas ditanya kenapa, ternyata oh iya, pengalamannya jelas. Bapak lebih banyak mengonsumsi junk food, lebih banyak mengonsumsi makanan tiap saji, dan memang jarang olahraganya. Karena kenapa? Karena sehariannya dia sibuk akan aktivitasnya gitu. Jadi salah satunya dengan cara konsultasi, memberikan gini loh Pak, makanan yang baik itu, selain memberikan brosur atau leaflet, selain memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat itu tahu bahwa makanan yang sehat ini. Terus juga gencar juga kan di TV-TV, mulai di TV-TV di akhir ini pada saat corona seperti ini muncul pola hidup sehat. Nah, salah satunya tuh itu pola hidup sehat itu diseimbangi dengan pola makan yang sehat gitu. Kalau pola hidup sehat aja mungkin pola hidup sehat itu kan yang masuk di dalam pola hidup sehat itu kan salah satunya pola makan sehat gitu. Penyeimbangnya. Itu mungkin. Ada lagi? Dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut kan Mbak, seberapa besar kontribusi masyarakat atau remaja dan seberapa besar dampak akibat adanya program tersebut Mbak? Kalau misalnya kemarin saya sempat baca artikel ya, kalau nggak salah judulnya apa ya? Lupa. Nah, penelitian itu mengatakan bahwa penelitian itu kayak memberitahu buklet, yaitu medianya itu buklet. Jadi media buklet itu kalau nggak salah dikasih ke 30 anak dengan pokoknya di SMA 30 anak sebagai sampel dan 30 anak sebagai kontrol. 30 anak sebagai sampel itu diberikan pengetahuan lewat buklet itu selama beberapa hari, dan yang 30 kontrol tadi itu tidak diberikan apapun gitu. Nah, jadi pas dilihat bahwa pas dari hasil pretest dan posttestnya diketahui bahwa anak tersebut bahwa anak SMA tersebut tuh yang dapat pengetahuan konsultasi tadi, penyuluhan tadi lewat buklet itu kayak lebih memilih
memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan yang tidak terpapar dengan buklet itu sama sekali. Jadi kontribusinya bisa dibilang mungkin sekitar, kalau dalam bentuk persentase saya kurang yakin ya, karena kemarin tuh nggak ada persentasenya pada saat itu. Tapi menurut pengalaman saya sendiri itu berpengaruh gitu. Berpengaruh pemberian media, program-program tadi terhadap perubahan dalam menghindari makanan cepat saji. Baiklah Mbak, terima kasih atas informasinya. Ya. Baik Mbak, mungkin sudah cukup ya Mbak dari kami. Iya. Masya Allah, sangat jelas sekali tadi ya, udah panjang lebar Mbak jelaskan. Dan sekarang nih kita jadi tahu nih, ternyata makanan yang dari penampilannya enak itu belum tentu sehat gitu loh. Ya, benar. Terima kasih ya Mbak, dan pengaruhnya tuh ternyata sangat besar kepada kesehatan. Jadi mungkin cukup sekian ya Mbak dari kami. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Oh ya, mungkin bisa Mbak beri maaf, mungkin sinyalnya ada putus-putus. Ini antara Iya Mbak, sinyal adiknya si misalnya. sinyal Anis mungkin ke Kak. Iya, gitu ya. Berdasarkan paparan Mbak tadi yang sudah dijelaskan, bisa Mbak berikan closing statement terkait pengaruh konsumsi makanan cepat saji terhadap remaja, Mbak. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk kita di era pandemi ini khususnya, bahwa menjaga pola makan yang sehat, terutama menghindari makanan cepat saji, merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Karena makanan yang sehat diatur dengan pola makan yang sehat, diatur juga dengan pola hidup yang sehat, dapat menghindari kita untuk terkena yang namanya virus corona. Dan hal itu juga tidak hanya dengan pola makan yang sehat dan tidak hanya diatur dengan pola makan yang sehat, tapi juga dengan aktivitas yang kita jalankan seperti olahraga. Bahwa makanan yang sehat itu bukan makanan yang kita beli dari luar, yang kita dapatkan dari luar, tapi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang baik adalah makanan yang mencakup gizi seimbang, di mana di situ ada protein, lemak, karbohidrat, serat, dan vitamin yang kita masak dan kita olah sendiri. Gitu. Jadi itu aja kali ya penyampaian penutup dari saya. Baiklah Mbak, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa diwawancarai. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Mbak. Ya. Kami mohon maaf. Izin, semoga paparan yang Mbak sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Semoga apa yang Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama. Izin kalian ya. Semangat terus untuk kuliahnya. Terima kasih Mbak. Ya. Izin mengakhiri ya Mbak. Ya. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Ya, Adik lagi apa sekarang? Nggak lagi sibuk kan? Enggak. Oke, mohon maaf ya kalau sibuk. Nah, Ayu Anis Mahmuda. Nah, di sini Ayu Anis nak wawancara Adek tentang
pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Nah, dari ini merupakan tugas dari mata kuliah Ayu. Ayu sekarang kuliah di Unsri, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, apakah Dek bersedia diwawancarai, Dek? Bersedia. Nah, sedia ya. Nah, sebelumnya silakan Adek perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, usia, dan sekarang kelas berapa sekolahnya. Nah, Dek. Nama? Perkenalkan, nama saya Hasbullah Biasa dipanggil? Habib, umur 14, Kelas? kelas 2 SMP. Oke. Jadi dipanggil Dek Habib ya. Iya. Nah, Dek, berdasarkan pemahaman Adek ya, apa sih makanan cepat saji itu? Makanan yang cepat Cepat disajikan. cepat disajikan. Oh iya. Nah, seberapa sering Adek tuh konsumsi makanan cepat saji itu? Seberapa sering? Nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering ya, berarti kadang-kadang ya. Iya. Nah, jenis makanan cepat saji yang kayak mana yang Adek sukai? Sebutin, Dek. Burger, pizza, ya, Lagi. itu. Gitu Be ya. Biasanya kapan Adek sering konsumsi makanan itu? Dan berapa banyak porsinya? Kapan biasanya? Seminggu. Seminggu sekali deh. Iya. Berapa banyak porsinya? Oh, berapa? Satu. Satu kali seminggu. Oke. Nah, apa alasannya Adek tuh seneng sama makanan cepat saji itu? Karena enak Nah, dan cepat disajikan. lalu bagaimana tanggapan keluarga atau orang tua, kan orang terdekat, terkait perilaku Adek dalam konsumsi makanan cepat saji kayak burger, pizza tadi, kayak mana? Apa mereka mendukung atau mereka melarang atau kayak mana? Nggak terlalu Nggak terlalu dilarang. Iya. Nah, dibolehkan ya berarti. Nah, menurut Adek makanan cepat saji itu berpengaruh tidak terhadap kesehatan kalau dikonsumsinya tuh secara berlebihan? Iya. Berpengaruh ya. Apalah pengaruhnya kira-kira menurut Adek? Sakit perut. Sakit perut ya kalau kebanyakan, apa lagi lah. Sudah ya, sakit perut itu ya. Iya itu. Ada penyakit lain enggak kira-kira? Enggak. Itu ya. Nah, terus bagaimana sih sebaiknya porsi yang pas dalam mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Yang pas. Satu kali ya, jangan banyak-banyak kayak itu ya. Terus bagaimana cara Adek itu biar dak makan makanan cepat saji terus menerus kayak itu nah? Kan kalau kita lihat di remaja sekarang nih kan biasanya hobi dan makanan-makanan itu dikit-dikit beli, sekali beli banyak ya kan. Nah, bagaimana cara Adek tuh mengurangi agar tidak kebanyakan makan cepat saji itu? Mana? diet. Diet ya. Diet. Benar. Diet. Sudah kayaknya tidak. Caranya biar teman yang lain itu tidak terlalu banyak konsumsi makanan cepat saji. Kayak mana Adek ngingetinnya? Apa ditegur secara langsung atau Diberi nasihat. diberi nasihat ya? Karena tidak baik bagi kesehatan gitu Iya. ya. Oke. Terima kasih Adek. Iya. Cukup sekian sih wawancara dari Ayu.
Terima kasih atas informasi yang diberikan. Ayo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam yuk. Adek lagi tidak sibuk kan ini? Tidak yuk. Alhamdulillah kalau tidak sibuk. Mohon maaf ya kalau Ayu ganggu waktunya. Jadi di sini Ayu mau mewawancarai Adek untuk memenuhi tugas mata kuliah Ayu tentang pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Nah, apakah Dek bersedia diwawancarai, Dek? Iya yuk, bersedia. Oke, makasih. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Ayu Anis Mahmuda, panggil bae Ayu Anis. Nah, di sini Ayu dari Unsri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Nah, sekarang perkenalan dari Adek pula. Siapa namanya, usianya berapa, dan sekarang kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Purwandari, panggilan saya Reni, umur saya 16 tahun, kelas 11 SMA. Oke, makasih. Berarti kita panggil Dek Reni ya. Oke. Dek Reni. Nah, kita langsung ke pertanyaannya Bay ya. Jadi di sini Ayu udah nanya. Yang pertama, berdasarkan pemahaman Reni, apa sih makanan cepat saji itu? Makanan yang cepat disajikan. Oke. Seberapa sering Reni konsumsi makanan cepat saji itu? Sering, 2 hari sekali. Nah, jenis makanan cepat saji yang seperti apa yang paling Adek sukai? Jenis seperti bakso, mie ayam, model, tekwan. Oke. Biasanya kapan Adek sering konsumsi makanan itu? Dan berapa banyak porsinya? Setiap balik sekolah, jalan-jalan sama kawan, porsinya 1 mangkok. Satu mangkok ya. Mm. Oke, nah. Apa alasan Renis lebih senang konsumsi makanan cepat saji? Karena makanannya enak, sedap, mantap. Oke, berarti bagaimana tanggapan keluarga, apa orang tua, orang-orang terdekat lah terkait perilaku Adek dalam mengonsumsi makanan cepat saji ini? Apakah mereka mendukung atau melarang? Iya, mendukung. Mendukung berarti membiarkan ya, membebaskan. Mm-mm. Oke. Nah, menurut Adek, apakah makanan cepat saji ini berpengaruh terhadap kesehatan? Iya, berpengaruh. Bisa menimbulkan penyakit perut, seperti sakit perut, mual, muntah. Oh, iya ya. Nah, sebaiknya porsi yang pas dalam mengonsumsi makanan cepat saji itu kayak mana? Biar tidak sakit perut kayak yang tadi. 3 hari 1 mangkok, jangan setiap hari. Oh, oke. Nah, bagaimana caranya dari Reni nih untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja? Kan banyak nih remaja tuh sering konsumsi makanan itu, padahal itu bisa berpengaruh ke kesehatan. Nah, kayak mana cara yang bisa Reni lakukan? Caranya kita menasehati, kita mengajak, misalnya kita diajak, kita jangan melok gitu. Oke. Oke lah. Cukup sekian ya, Dek ya. Makasih atas informasi dan waktunya. Iya, sama-sama yuk. Oke, lain waktu semoga kita bisa ketemu lagi. Sehat terus, apalagi di kondisi yang pandemi sekarang. Ayo akhiri ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulinda Oktavia. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan wawancara mendalam seputar topik pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Untuk itu, saya perlu izin untuk merekod suara dan kesediaan saudara sebagai narasumber terkait topik ini. Apakah saudara sudah siap untuk diwawancarai? Sudah siap. Baiklah, sebelumnya kepada saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Poppy Prastika Ningsi. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan pemahaman saudara, apa yang dimaksud makanan cepat saji? Yang saya tahu makanan cepat saji itu makanan yang praktis yang siap dimakan secara cepat, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan cepat saji apa yang paling Anda sukai? Tidak menentu, seperti biasanya kalau pagi-pagi hari kalau nggak ada nasi ya saya makan Indomie. Jadi seminggu ada kadang 2 kali, kadang sekali, kadang 3 kali, nggak menentu Mbak. Oh, kalau porsinya berapa banyak yang Mbak makan? Yang saya makan kadang hanya 1 bungkus mie Indomie aja. Kalau boleh tahu, kenapa saudara suka mengkonsumsi makanan cepat saji? Kalau dibilang suka, ya saya suka karena lebih praktis dan cepat. Jika tidak ada nasi, mau cepat-cepat pergian, ya langsung makan Indomie instan. Bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku Anda dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Kalau keluarga dibilang tidak masalah, nggak ada masalah. Tapi apabila saya terlalu makan mie Indomie terus, saya akan dimarah orang tua saya. Menurut saudara, apakah makanan cepat saji dapat berpengaruh bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan? Iya, dapat. Kalau yang saya tahu berpengaruh, apalagi mie instan. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Ada baiknya mungkin untuk mengkonsumsi Indomie instan seminggu sekali. Baiklah saudara, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut? Mungkin dengan tidak menyediakan Indomie instan di rumah, Mbak. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi sebelumnya perkenalkan nama saya Yulinda Oktavia. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan wawancara mendalam seputar topik pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu, saya perlu izin rekod suara dan kesediaan saudara sebagai narasumber terkait topik ini. Apakah saudara sudah siap untuk diwawancarai? Sudah siap. Sebelumnya, kepada saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Oktawayuni. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan makanan cepat saji? Menurut saya, makanan cepat saji itu makanan yang praktis, mudah dibuat, dan mudah dikonsumsi. Seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan cepat saji apa yang paling Anda sukai? Lumayan sering, makanan yang sering saya konsumsi itu seperti mie instan. Biasanya, kapan Anda paling sering mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Biasanya saya sering konsumsi makanan cepat saji itu di pagi hari sebelum berangkat pagi ke sekolah. Berapa banyak porsi makanan cepat saji yang Anda makan? Biasanya saya mengkonsumsi mie instan itu 1 bungkus. Kenapa saudara suka mengkonsumsi makanan cepat saji?
Karena makanan cepat saji itu mudah dikonsumsi, mudah dimasak, dan praktis. Bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku saudara dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Menurut tanggapan keluarga saya itu biasanya lebih menasehati agar tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Menurut saudara, apakah makanan cepat saji dapat berpengaruh bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan? Iya, sangat berpengaruh untuk kesehatan karena kalau terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji itu akan menimbulkan penyakit seperti kanker atau masalah pencernaan lainnya. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Menurut saya, porsi yang baik untuk mengkonsumsi makanan cepat saji itu biasanya 1 atau 2 kali seminggu. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara yang bisa saudara lakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut? Dengan cara mencari aktivitas lain seperti mengajak orang tua itu untuk masak di rumah, masak berbagai macam makanan agar tidak tertarik untuk mengkonsumsi makanan cepat saji. Baiklah, terima kasih banyak kepada saudara yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Yulinda Oktavia. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan wawancara mendalam seputar topik pengaruh perilaku konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu, kami perlu izin dan kesediaan saudara sebagai narasumber terkait topik ini. Baiklah, apakah saudara sudah siap untuk diwawancarai? Siap, silakan Mbak. Sebelumnya, kepada saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Wulandari. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut saudara, apa yang dimaksud dengan makanan cepat saji? Menurut saya, makanan cepat saji itu makanan yang mudah didapat. Bisa kita cari di warung, di Indomaret, ataupun di Alfamart. Untuk pengolahan makanan cepat saji juga mudah untuk diolah. Selanjutnya, seberapa sering saudara mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan cepat saji apa yang paling saudara sukai? Saya mengonsumsi makanan cepat saji cukup sering. Untuk jenisnya, saya biasa mengonsumsi mie. Biasanya, kapan saudara paling sering mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Biasanya saya mengonsumsi makanan cepat saji itu waktu malam jika saya tidak ada kegiatan lain lagi. Berapa banyak porsi makanan cepat saji yang Anda makan? Biasanya saya mengonsumsi 1 porsi atau 1 bungkus mie instan. Kenapa Anda suka mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Ya, karena praktis. Terus untuk makanan cepat sajinya mudah didapat, kemudian rasanya juga enak menurut saya. Bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku saudara dalam mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Kalau untuk orang tua saya biasanya orang tua saya mama ya. Kalau untuk mama biasanya marah kalau saya mengonsumsi mie terlalu sering. Abang-abang saya juga marah. Terus misalnya saya untuk menghindari kemarahan dari orang tua saya, biasanya saya mengonsumsi mie itu secara diam-diam gitu. Oh, berarti jika saudara mengkonsumsi mie secara berlebihan akan dimarah orang tuanya ya? Iya, Mbak. Oh, baiklah. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji?
Menurut saya 1 bungkus itu sudah cukup ya untuk satu minggunya. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara yang bisa saudara lakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut? Biasanya cara saya untuk mengurangi mengonsumsi mie itu Mbak, saya makan nasi dulu Mbak. Kan sesudahnya kan kita kenyang kan Mbak, terus nggak ada nafsu mau makan makanan yang lain lagi, seperti itu Mbak. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu makanan cepat saji? Menurut saya, makanan cepat saji itu adalah makanan yang mudah disiapkan dan dilayangkan dengan cepat. Seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan-makanan cepat saji apa yang paling Anda sukai? Ya, biasanya saya memakan makanan cepat saji itu hampir setiap hari. Dan jenis makanan cepat saji yang paling saya sukai adalah mie instan. Biasanya kapan Anda paling sering mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut dan berapa banyak porsinya? Biasanya ya hampir setiap hari saya makan makanan cepat saji, dan porsinya itu ya bisa seporsi, biasanya seporsi. Berikan alasan kenapa Anda suka atau sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Alasan saya ya karena saya suka suka saja kepada makanan cepat saji karena mudah dibuat dan lebih praktis. Bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku Anda dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Tanggapan keluarga saya biasa-biasa saja karena keluarga saya juga mengkonsumsi makanan cepat saji. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Menurut saya, sebaiknya makan. Apakah makanan cepat saji dapat mempengaruhi bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan? Menurut saya, makanan cepat saji sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan, itu akan berdampak kepada kesehatan kita nantinya. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Ya, sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji itu ya semau kita saja, mau makannya berapa porsi. Bagaimana cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Kenapa? Bagaimana cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut? Caranya dengan cara ya kita mengurangi setiap makanan cepat saji setiap kita hendak makan, dan ya itulah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar dari kelas IKMB Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan saya ingin bertanya kepada Adik Torik. Iya Mas. Langsung saja ya. Nah, maaf sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan saya bertanya kepada Adik Torik ini. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas
dari mata kuliah Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat. Ya, langsung saja Adik Torik, saya ingin bertanya kepada Adik. Yang pertama, berdasarkan pemahaman Anda, apa itu makanan cepat saji? Kalau sepengetahuan saya, makanan cepat saji itu ya yang makanan cuman tinggal goreng, ya kayak apa ya, kayak KFC atau McD gitu. Setahu saya sih Langsung disajikan ya? iya, benar sekali. Dan yang kedua, seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan cepat saji seperti apa yang selama ini pernah Anda konsumsi? Dibilang sering sih sering, karena aku ini orangnya sibuk, jadi ya jarang gitu mau masak jadi paling GoFood, McD atau apa begitu. Jadi seringnya begitu karena Ya. gampang juga harganya juga murah, jadinya ya udah beli terus McD. Lebih praktis ya. Iya. Dan yang ketiga, mengapa Anda menghindari atau membatasi perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji? Saya sebenarnya nggak menghindari ya, kayak membatasi mungkin kayak sehari 2 kali lah, ya sehari 2 kali gitu. Jadi nggak menghindari sih. Tidak, agak jarang-jarang begitu ya. Iya, benar. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku Anda yang menghindari mengkonsumsi makanan cepat saji? Kalau dari keluarga ya nyaranin buat berhenti, cuman kalau saya ya mudahnya ini ya udah. Ya. Oke. Dan yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang perilaku remaja yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Kalau menurut saya itu pilihan orang-orang sih. Kalau ya mungkin dia sibuk, ya kalau saya kan ini kan sibuk, jadi nggak sempat buat masak. Ya juga karena lagi trennya itu sih kayak McD, KFC, jadi saya juga pengen ikut tren gitu. Oke. Dan pertanyaan keenam, menurut Anda, apa akibat jika sering mengkonsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan terutama di kalangan remaja? Kalau ya sih, saya juga kadang mikir kayak gitu, kayak nanti jadi obesitas atau kolesterol atau apa. Mungkin saya baru tahu itu. Banyak timbul penyakit seperti itu ya, Dik? Iya. Dan yang ketujuh, menurut Anda, bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Kalau saya sih sepengennya sih, jadi saya nggak tahu masih takarannya kayak gimana. Mungkin seminggu berapa kali aja mungkin ya, mungkin. Iya. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut di kalangan remaja? Mungkin kayak gimana ya, kalau cara saya untuk menangani ini ya adu branding kalau menurut saya. Jadi bisa dari KFC, kita juga harus berani berinovasi buat makanan gak cepat saji, tapi kita juga ngejualnya model kayak KFC atau McD itu gitu. Oke. Ya, terima kasih Adik Torik sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Iya. Dan saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Akbar dengan NIM 11128192460 dari kelas IKMB. Tujuan saya mewawancarai Deoki untuk mengetahui apakah Deoki ini tergolong ke remaja yang suka makanan cepat saji atau tergolong remaja yang tidak suka makanan cepat saji. Oke, langsung saja kita mewawancari Deoki. Deoki, siap saya wawancarai? Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap saya diwawancarai, tidak apa. Oke, pertanyaan yang pertama,
berdasarkan pemahaman Anda, apa itu makanan cepat saji? Sepengetahuan saya itu makanan cepat saji itu adalah makanan yang sudah tersedia dan sudah mateng gitu loh. Kayak misalnya kita ambil contoh sehari-hari ya kayak KFC atau fried chicken gitu. Ya seperti itulah. Mie instan sudah termasuk mie instan. Habis itu mungkin yang langsung diseduh kayak teh apa itu kan itu juga termasuk tergolong cepat saji itu. Iya. Dan pertanyaan yang kedua, seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan cepat saji dan jenis makanan cepat saji seperti apa yang selama ini pernah Anda konsumsi? Kalau seberapa sering ya saya berusaha membatasi diri. Kalau makan mie instan itu 2 kali seminggu. Kalau bisa kurang, tapi kalau emang lagi pengen atau itu bisa lebih. Oke. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda menghindari atau membatasi perilaku mengkonsumsi makanan cepat saji? Kenapa saya membatasinya adalah ya dari yang saya baca, dari beberapa artikel yang saya baca, makanan cepat saji itu ya memang tidak sehat, kayak mengandung segala macam bahan-bahan yang kalau dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan kerusakan. Oke. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait perilaku Anda yang menghindari mengkonsumsi makanan cepat saji? Saya menghindari makanan cepat saji itu ya emang larangan dari ayah saya. Kalau bisa dibatasin ya dibatasin, tapi ya jangan terlalu sering ya kata ayah saya itu. Terlalu sering ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang perilaku remaja yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Ya di masa seperti sekarang ini ya di mana remaja sering kehilangan waktu untuk makan segala macam, lebih menyibukkan diri dengan kesibukannya sampai telat makan, ya makanan cepat saji merupakan salah satu solusi buat mengatasi lapar atau apa. Ya kalau bisa ya dikurangin apa dihindarin lah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda apa akibat jika sering mengkonsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan terutama di kalangan remaja? Di kalangan remaja ya seperti yang kita tahu, remaja itu kan banyak sekali kegiatannya yang harus membutuhkan tenaga banyak. Ya kalau kebanyakan makanan cepat saji sih ya kayaknya sih kesehatannya bakal terganggu. Seperti misalnya kinerja kita terganggu atau produktivitas kita terganggu. Karena makanan cepat saji kan emang nggak sehat kan emang intinya. Bahan kimia ya? Ya. Oke. Dan pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda bagaimana sebaiknya porsi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Kalau porsi sih saya kurang tahu ya. Untuk seminggunya atau seharinya itu berapa kali. Tapi ya bagi diri saya sendiri ya saya membatasi 2 kali seminggu lah. Atau 3 kali seminggu lah maksimal. Tidak terlalu sering ya? Iya. Oke. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengurangi perilaku konsumsi makanan cepat saji tersebut di kalangan remaja? Untuk membatasinya sendiri ya pertama dan paling utama itu ya dari diri kita sendiri. Kayak misalnya kita menyiapkan bahan makanan yang lebih, atau kayak misalnya kita ngestok telur atau sayur-sayuran yang bisa kita masak, daripada kita ngestok mie atau ngestok makanan cepat saji yang lainnya. Lebih baik kita ngestok telur kayak sayur-sayuran atau ayam mungkin. Masak sendiri. Iya, masak sendiri. Baik deh Oki, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.